واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Qahar, lembutkan hati yang masih keras ya Allah, cahayai hati yang gelap gulita, sembuhkan hati-hati yang berpenyakit, bahkan hidupkan hati yang mati. Engkaulah yang menggenggam lahir batin kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Hadirin asma Allah yang kita kaji kali ini Al-Qahar. Ada Al-Qahir, ada Al-Qahar. Maha berkuasa, maha perkasa. Di dalam surat Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadih, dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, wa huwal hakimul khabir, dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa penuh atas hamba-hambanya.
Dialah Allah yang membungkam orang-orang kafir dengan kejelasan tanda-tanda kebesarannya, menekuk lutut para pembangkang dengan kekuasaannya, menjinakkan para pecintanya sehingga mereka bergembira menanti di depan pintu rahmatnya, menundukkan panas dan dingin, menggabungkan kering dan basah, mengalahkan besi dengan api, memadamkan api dengan air, menghilangkan gelap dengan terang, menjeritkan manusia dengan lapar, tidak memberdayakan makhluk dengan kantuk dan tidur, memberinya yang dia tidak inginkan dan menghalangi dari apa yang dia dambakan. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Allah mau innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak mau dengan si itu, Allah takdirkan jodoh hadirin. Mau dengan si ini, udah janji sehidup semati, udah mengeluarkan segala daya upaya, Allah takdirkan tidak jodoh, tidak akan jadi. Sudah menyuap siapapun, kalau Allah tidak takdirkan jadi punya jabatan, tidak akan jadi. Kalau Allah mau dia punya jabatan, pasti jadi. Apa yang Allah mau kejadian. Siapapun yang paling gagah dan perkasa, Allah kasih kantuk terkulai. Siapapun yang punya otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, Allah bikin mules, mencret, pasti ke toilet. Aduh maaf, astagfirullahaladzim. Beberapa hari yang lalu, karena sedang berusaha memperbaiki kesehatan tubuh, pagi berkuda, lalu memanah, ada waktu berenang. Selesai berenang bercermin, wah, otot berkembang lagi. Padahal sudah tua, 55 tahun, otot bisa keras begini. 10 menit kemudian mules hadirin, terkulai itu, diberikan diare itu, ngayapak kalau dalam bahasa saudara. Allah, sudah begitu selesai mules, 1 hari kemudian perut jadi kembung, nggak bisa tahan buang angin, malu, sedang ngobrol juga kepaksa ke belakang lagi. Di mana ototnya? Allah tahu siapa yang ujub dan mudah bagi Allah membuat terkulai, tidak berdaya, hanya dengan dibuat mules saja. Syariatnya makan buah tin, oleh-oleh. Ini enak. Dibilang hati-hati, itu buah bisa bikin lancar ke toilet. Makan 1, 2, 3 dan lancar sekali hadirin. Sampai ngeleketai, tahu hadirin bahasa ngayapak, nggak bisa begini. Mudah bagi Allah tuh. Maka kita harus yakin betul bahwa kita ini sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah, sepenuhnya. Dan bukan hanya kita, yang lain juga, termasuk saudara titik-titik yang sekarang jadi terdakwa. Kalau Allah mau bikin keceletot mulutnya, celetot, repot sekarang memadamkan api yang disulutnya. Pengacaranya yang begitu gagah menekan hampir setiap saksi, sekarang babak belur karena dianggap menyadap. Nelangsa nih. Kalau ada yang memberikan sadapan, mules sekarang karena termasuk pelanggaran. Cukup dibuat celetot saja. NU sekarang tersinggung. Yang kemarin sebagian, sekarang lengkap ya. Dah dikuasai Allah segalanya juga.
Orang mau membuat makar, punya rencana, Allah punya rencana. Surat Ali Imran ayat 154 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membuat tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi orang mau membuat rencana apapun pasti Allah tahu, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Walaupun mengadakan rapat gelap di ruangan gelap gulita, sampai mereka tidak tahu siapa yang datang dalam rapat itu, tapi Allah pasti tahu. Mereka rahasia, takut disadap, bisik-bisik sampai tidak terdengar oleh yang dibisikinya. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Surat Al-Mulk ayat 13. Mau engkau rahasiakan, wa asiru qaulakum, kata-katamu mau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah tahu. Wa huwa alimum bidatis sudur, Allah tahu isi hati. Makanya mau bisik-bisik sampai enggak kedengaran sama yang dibisiki, Allah tahu. Sudah, kalau saudara naksir seseorang enggak usah lebay, belum tentu jodoh. Bagaimana dia saya ajak ke sini dalam rangka PDKT, pulangnya harus pakai hijab motornya itu, ya, pakai triplek atau kardus supaya enggak jadi dosa. Apakah mungkin strategi agar kita memikat dia? Terserah Allah. Walaupun saudara sudah berusaha memikat seseorang, tapi kalau Allah enggak mau nakdirkan jadi jodoh, apa? Enggak akan jadi. Lebih kuat doa daripada pinjam jaket teman, sepatu, motor. Allah tahu rahasia itu. Dia enggak tahu, calon mertua enggak tahu, Allah tahu. Repot, enggak bisa sembunyi di hadapan Allah. Mending lempeng-lempeng sajalah. Benar? Sekarang mau pilkadal, pemilihan kepala daerah secara langsung. Mau licik-licikan, tetap saja yang jadi nanti Allah yang tetapkan. Surat Ali Imran ayat 26. Harus tahu ya, jangan sampai kita sangat sibuk dengan strategi, sangat sibuk dengan rencana, walaupun itu harus sebagai amal soleh, bukan sebagai penentu. Yang menentukan Al-Qahhar, yang maha kuasa, yang maha berkuasa, yang maha perkasa, yang maha menguasai lagi menundukkan. Al-Qahhar itu selalu berpasangan dengan Allah yang maha esa, ya, karena setiap yang tunggal kekuasaannya pasti keperkasaannya sempurna. Karena kalau tidak tunggal, ada dua, enggak sempurna keperkasaannya, karena ada tandingnya. Makanya yang yakin Allahu Ahad, maka dia harus yakin juga Allah Maha Perkasa. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak ada kedudukan bentuk apapun kecuali Allah yang menetapkan. Bagaimana kalau ketua RT sama KM Pratama apa Pramuka teh? Ya pokoknya gitulah. KM, ketua OSIS, Senat, BEM, apalah semuanya, komandan, Allah yang angkat. Semuanya adalah ujian, bukan tanda kemuliaan. Kemuliaan itu kalau berkah, berkah itu kalau mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan itu kalau kekuasaan menjadikannya takwa. Takwa itu akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu karena takut kepada Allah sehingga dia menjaga dirinya, menyikapi apapun sekuat tenaga sesuai dengan yang Allah sukai. Jadi Al-Qahar, Allah maha berkuasa penuh atas segala-galanya. Kalau Allah mau ngangkat derajat seseorang, jadi dia walau dihina oleh seluruh makhluk pasti terangkat. Kalau Allah mau menghinakan seseorang, pasti hina. Enggak ada yang bisa ngangkat. Kalau Allah akan mencabut kekuasaan dari seseorang, pasti tercabut. Ada saja jalannya. Allah pencipta jalan. Syariatnya nanti Allah yang menciptakan. Apa saja. Kita dihormati orang karena Allah masih menutupi aib, dosa, maksiat, kekurangan kita. Allah yang nutupin. Dan Allah tahu persis setiap dosa kita. Kalau Allah mau buka, pasti kebuka. Entah gimana caranya. SMS, salah nomor, pijit, aduh, kena ke kepala sekolah. Saya gitu. Aduh. Tidak ada yang bisa lari. Tidak ada yang bisa lari. Karena sepenuhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qahar berarti memiliki hak penuh atau dominasi terhadap segala makhluk karena dialah Al-Khaliq yang menciptakan makhluk tersebut. Allah menguasai segala pengetahuan tentang semua makhluknya dan yang maha mengetahui kekurangan yang ada pada makhluknya, sehingga tidak ada sedikit pun yang luput dari perhatiannya. Al-Qahar memiliki hak penuh untuk membinasakan, menghinakan musuh-musuhnya, dan mereka tidak akan pernah sanggup menghindar dari irodahnya tersebut. Hanya karena kekuatan dari Allah lah seseorang bisa melakukan sesuatu. Ketika dia merasakan kekuatan itu milik dan hasil kerja keras dirinya, dan dengan melupakan Allah sebagai pemberi kekuatan, saat itulah dia telah berlaku sombong dan takabur. Adalah hak Al-Qahar jika kemudian dia menundukkan dan menghinakan orang tersebut. Ini ada di buku ini nih. Apa judulnya? Di sini ada 36 asma. Saya baru baca buku ini. Karangan siapa ini coba? Abdullah Gimnastian. Saya tidak boleh promosi hadirin yang. Saya tidak mengatakan ini buku baru terbit hari ini ya. Dah, jangan ngomongin itu. Ada sekitar 180 yang baru terbit.
Sudah, yang lain lagi kita bahas ya. Ada di depan itu. Nah. Begitu. Allah tahu hati saya maksudnya apa, niatnya apa. Saya jadi malu sendiri ini adanya. Tapi dah dakwah ya. Barusan rapat. Ini buku tebal ini berapa harga jualnya? 125.000. Jangan, buletin aja 100.000 supaya murah gitu. Saya emang nggak boleh jualan hadirin ya. Inginnya mah murah, kalau bisa mau dibagikan aja gratis. Tapi nggak akan terbit ya. Nggak perlu percetakan, masya Allah. Begitulah hadirin. Guru saya mau wanti-wanti sekali. Kalau membuat buku jangan pernah berhitung ingin mendapatkan keuntungan. Kalaupun nanti Allah memberikan rezeki itu bonus. Untungnya adalah tulisannya dibaca orang. Untungnya adalah orang bisa jadi tambah pengetahuan, tambah yakin ke Allah, dan tambah ketaatan ke Allah. Itulah keuntungannya. Berapa sih dapat uang segitu kan? Uang mah nggak ada apa-apanya. Tapi kalau jadi jalan hidayah, jalan taufik, itu ngalir sampai ke akhirat. Masya Allah. Nah hadirin sekalian, jadi jangan pernah merasa kita ini lepas dari kekuasaan Allah. Dan Allah tahu ujub kita, riya kita, takabur ya seperti tadi. Enggak bisa. Kita ini benar-benar dibuat lemah oleh Allah tuh. Walaupun merasa kuat. Coba dibikin lapar saja, kekurangan makanan, lemes. Neken ke sini pusing. Benar? Sekarang banyak makan, enggak bisa keluar. Itu juga nyelek hadirin. Harus pakai dulkolak. Oh, tidak boleh nyebut merek ya. Aduh, itu enggak ada makanan, menderita, enggak bisa keluar, menderita, lemah. Tapi enggak ada makanan kita bisa bertahan sampai 20-30 hari. Tapi tidak ada air minum cuman 7 hari itu. 70% tubuh ini cairan. Otak kita tuh cairan, darah tuh cairan, sel-sel kita juga berisi cairan. 70%. Sekarang dikurangi asupan cairannya. Kalau otak sudah kental, darah mengental, udah nggak bisa bawa oksigen, nggak bisa bawa nutrisi, nggak nyampe ke otak, bisa lemot hadirin. Mikir juga lemot kalau otaknya kental. 7 hari nggak ada minum, nelangsa, nggak bisa pipis. Saudara sudah tahu jengjeriheun, jengkolen, hadirin, manis itu. Ada siapa raja yang tidak bisa pipis, berobat, sok didoakan supaya bisa pipis. Mau bayar berapa? Separuh kekayaan. Daripada saya menderita gini, berikan separuh kekayaan. Alhamdulillah dia bisa pipis. Masalahnya tidak bisa berhenti. Tiap mau pipis, aduh, saya pengen bisa berhenti. Nahan, gimana caranya? Mau bayar berapa? Separuh lagi kerajaan. Habis tuh kerajaan, hanya masalah pipis aja. Jangan nganggap enteng hadirin. Itu nikmat besar, bisa buang air kecil. Bukan hanya minum yang kita syukuri, ngeluarin racun lewat air kencing juga itu nikmat dari Allah. Ada lagi yang lebih membuat kita kelihatan lemah. Apa? Udara. Tes ajalah sekali-kali pengajian. Jujur semuanya ya. Belajar jujur, nggak ada nilainya, tapi ini kejujuran saudara bikin puas kalau jujur. Tarik napas, saya akan ngitung detiknya. Kalau batal,
Kalau bocor ngacung. Ya, saya pengen tahu berapa detik ini. Siap. Kamu ini benar-benar. Ini tidak ada hukuman hadirin. Supaya kita tahu seperti apa mahalnya nafas. Agar kita tahu betapa lemahnya kita kalau nggak dikasih nafas. Siap? Tarik nafas semuanya. Tahan. Ya. 1 detik. 3 5 6. Cung yang sudah batal ngacung. 11 detik, 12. Cuman segitu terus. 15 detik, tahan. 17. Yang udah batal ngacung. Itu 20 detik, 23 detik. Jujur, awas. 27 detik. 31, 32. Tuh, cuman segitu. 35. Mana? Tahan terus. 38. 40. Mana? Sok. 42. Ya lujur. Yang masih bertahan ngacung. Ya, tahan ngacung. Kalau udah batal turunkan. Ya, 52 detik. Tahan, ngacung yang masih tahan. Tinggal segini. 58. Tuh, udah mulai ngelal. Tenang. 1 menit. 1 menit. Ayo. Habis? Masih? 1 menit 13 detik. Habis? Coba segitu daya tahan kita. Nggak ada yang 1 menit setengah. Makanya kalau hebat-hebat bungkus kepalanya pakai kantong kresek. Minta apa? Minta jodoh, minta mobil, minta rumah bagus, minta apartemen, minta tabungan, terus tahan kantong kreseknya. 1 menit itu pasti nanti ujungnya minta napas gitu. Dan semua keinginan gak dikasih napas hancur, benar? Kita jarang itu bersyukur bisa nafas. Benarkah hadirin? Itu nikmat besar. Oksigen disiapkan. Pohon ngambil karbon dioksida, ngeluarkan oksigen. Kita ngambil oksigen, ngeluarkan karbon dioksida. Saudara semua mengeluarkan karbon dioksida. Kebutuhan saya oksigen. Enggak tuh, tetapi yang masuk ke sini oksigen. Alat apa yang bisa memilah-milah karbon dioksida ribuan supaya saya selamat dari karbon saudara? Nah, ini aduh, ini berat nih. Coba itu kan. Kalau nggak kenal Allah, dia nggak tahu syukur. Lemah hadirin. 1,5 menit kita sudah bisa kejang. Tadi saya lihat ini wajahnya itu sudah senyum juga begini. Jadi dia senyum tuh karena napas ternyata. Karena kalau nggak ada napas melotot. Hadirin saya mohon maaf, ini pelajaran tauhid ya. Jadi kalau ada orang merasa nggak punya modal, bisa nafas itu modal. Berapa bayar? Saya waktu sakit pakai oksigen 40.000 sekali itu. Berat lagi. Bawa 3 kemana-mana, ngayapak lagi itu hadirin. Nggak badai, benar-benar gratis, alhamdulillah. Tarik nafas. Alhamdulillah, keluarkan. Itu nikmat. Kekuasaan Allah tuh menyediakan oksigen sebanyak ini, betul? Waktu terjun payung dulu ketinggian 10.000 feet, pas naik lagi ke atas pesawatnya berat nafas, kurang oksigen, harus semprot. Lemah manusia, makin tinggi kekurangan oksigen, plek begini, lemah. Makanya jangan merasa perkasa ya.
Berlatih untuk memiliki kekuatan itu bagus, tapi merasa perkasa itu tidak benar. Karena yang maha perkasa hanyalah Allah, dan kita la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hikmahnya apa? Hikmahnya kita harus sadar bahwa kita ini sepenuhnya punya kekuatan itu dari Allah dalam bentuk apapun. Allah kasih kita ngantuk, aduh repot hadirin, repot. Ngantuk itu bisa hilang, dan kalau tidur habis kita ini, nggak bisa gaya. Saya tidak boleh menceritakan ini. Kelas bisnis pakai kacamata hitam ada tuh, suami istri, semoga Allah menyayangi beliau. Saya tidak mengerti kenapa naik pesawat pakai kacamata hitam. Ternyata untuk menutupi mata ketika tidur, tapi tetap ketahuan bahwa beliau tidur. Kenapa? Karena tidak pakai kaca mulut. Itu dah kasep-kasep kengel ya. Gelis enggak bisa ditahan. Suatu saat ke puncak malam, selesai dakwah tengah malam, ada rombongan dharma wisata guru dan murid, capek tidur di masjid itu. Saya lihat gurunya tidur pulas, dan persis di depan wajah guru itu kaki muridnya ada, pakai kaos kaki itu. Saya perhatikan betapa lemahnya kita jadi manusia. Diberi tidur sudah itu habis. Benar-benar kita nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Saya mungkin ya bahwa ini mimpi dharma wisata ke pabrik terasi ya, dengan mencium kaos kaki begitu. Karena suka terbawa mimpi kan. Coba kalau lagi bangun, kaki murid ke wajah guru, bisa mencak-mencak. Lagi tidur damai saja. Betapa lemahnya kita. Benar? Harus mau mengakui seperti ini. Supaya apa? Supaya kita tidak ujub, tidak takabur. Apa takabur? Batarul haq wa gomtun nas, mendustakan kebenaran dan meremehkan orang lain. Kita harus selalu tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ada satu ayat, sebentar hadirin, maaf, Ar-Ra'd ayat 16. Agak panjang suratnya tapi pasti banyak hikmahnya. Ar-Ra'd ayat 16. Silakan kul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man rabbus samawati wal ard? Qulillah. Qul afattakhadhtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu 'alayhim
Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah, siapakah Rabb langit dan bumi? Jawabnya, Allah. Katakanlah, maka patutkah engkau mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Gimana kita minta tolong kepada yang mereka sendiri tidak bisa manfaat dan bisa membawa mudarat tanpa izin Allah bagi diri mereka sendiri? Katakanlah, apakah sama orang buta dan yang dapat melihat? Apakah sama gelap gulita dengan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala-galanya, pencipta segala sesuatu, dan dialah Rabb yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Wahwal wahidul qahhar. Ini makanya Al-Wahid dan Al-Qahhar itu senantiasa bergandengan, karena memang hanya Allah yang menciptakan dan Allah yang menguasai. Kalau ada yang lain selain Allah, berarti tidak sempurna kekuasaannya, karena ada tandingnya. Benar? Jadi mulai sekarang kita harus meyakini bahwa segala-galanya itu ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua, dari yang jagad semesta begitu dahsyat sampai yang paling kecil, kuman, bakteri, atau yang lebih kecil dari itu, semuanya adalah ciptaan Allah, milik Allah, diurus Allah, dikuasai Allah sepenuhnya. Jelas? Calon mertua siapa yang menguasai? Lapor sama Allah, ya. Ya Allah, calon mertua saya ini nggak mau nerima saya, Engkau lah yang membulak-balik hati. Nggak usah gitu, doanya biasa aja. Ya Allah, itu kan emosi, hadirin. Please ya Rabb, hanya satu penghalangnya, calon mertua. Salah, penghalangnya adalah dosa dirimu. Kenapa calon mertua disalahin? Calon mertua menolak karena Allah aja yang ngebalikin hatinya. Benar? Tobat. Alhamdulillah, sekarang calon mertua sudah terbuka hatinya. Tapi kepada teman saya, ya apa? Berarti doa saudara diijabah. Minta dibuka hatinya, enggak jelas ke siapa. Tenanglah, Allah udah ngerti lah saudara mau sama dia, ya kan? Karena yang membuat mau juga Allah juga. Kalau Allah bikin lempeng ini kan nanti pada bubar. Kan nggak mungkin setiap ikhwan tertarik kepada 100 akhwat ini, tertarik ini, itu pusing. Nanti ujiannya ya begitulah, tidak semua tertarik. Benar? Benarkah? Ada yang tertarik sama tunanetra dikala yang lain enggak. Kebayang pahalanya. Saya menuntun suami saya di dunia, Allah menuntun saya di dunia sampai ke surga. Ada tuh. Ada yang lihat yang lumpuh tidak tertarik, tapi ada juga yang sangat tertarik lihat yang lumpuh. Saya mengurus dia di dunia, semoga Allah mengurus saya di dunia akhirat. Begitu. Masya Allah. Ya, silakan Ustaz. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang keluar dari rumahnya lalu membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya
dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Maka malaikat akan berkata kepadanya, sungguh kamu telah diberi petunjuk oleh Allah, dicukupkan dalam segala keperluanmu dan dijaga dari semua keburukan, sehingga setan-setan pun tidak bisa mendekatinya. Dan setan yang lain berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kamu bisa mencelakakan seorang yang telah diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga oleh Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Daud. Masya Allah. Nih, kita keluar dari rumah, hati yakin, ini saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Allah tahu apapun yang akan terjadi, karena Dia sudah membuat tulisannya di Lauh Mahfuz. Tapi Allah memberikan sarana supaya kita bisa mendapatkan takdir terbaik, yaitu kalau kita ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Nah, itu syaratnya doa. Doanya sederhana, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wukita, ditunjuki, dicukupi, dilindungi, dijaga. Masya Allah. Tapi kita jarang doa itu, makanya jadi liar, ditipu, makin tersesat, segala kurang dan babak belur, tak terlindungi. Salah sendiri. Allah sudah memberikan doanya supaya dapat takdir, ditunjuki, dicukupi, dijaga, dilindungi. Kalau baca doa ini, kalau enggak baca doa ini, takdirnya yang ini, enggak ditunjuki, enggak dicukupi, enggak dilindungi. Nah, sebetulnya semua amalan itu untuk mendapatkan kekuasaan Allah dalam menyelamatkan kita. Hadirin sekalian, kalau kita yakin Allah yang maha kuasa atas segalanya, kita pasti akan terus-terusan minta tolong kepada Dia. Beneran hadirin. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah janji, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kita harus pol berprasangka baik kepada Allah. Pol aja. Jangan risau, persaingan itu tidak akan menentukan kecuali Allah yang tetapkan. Jelas? Dagangan banyak pesaingnya, galau jangan, tenang saja. Lah pesaing kita juga hamba Allah, yang ngasih rezekinya juga Allah, yang hidupin dia Allah, dan dia udah punya jatahnya sendiri. Yang punya kita nggak akan ke dia, yang punya dia akan ke kita. Enak kan? Yang jelas hadirin, enak tidak? Ini harus pugu jawabannya. Jangan bikin emosi ya. Oh serius? Alhamdulillah saya ditakdirkan pelaku bisnis gitu. Tenang weh. Darut Tauhid ini tiap bulan ngegaji itu besar. Laporan kemarin tahun lalu itu 2016 kurang lebih 1/3 triliun untuk mengoperasikan semua Darut Tauhid, cabang-cabangnya, DPU, usaha-usahanya. Dan nggak tahu saya mah 1/3 triliun teh segede apa. Dan nggak pernah lihat, yang dilihat main di dompet weh 20 ribuan. Ada yang nanya, gimana menggaji karyawan sebanyak ini? Masing mereka diciptakan oleh Allah, sudah lengkap dengan rezekinya. Tugas kami mengajak semua santri karya ini untuk mendekat ke Allah, supaya dia bertemu dengan rezekinya dalam keadaan berkah. Dan bukan saya yang menggaji, saya sama-sama nebeng. Suami itu kan bukan pemberi rezeki,
suami itu pemakan rizki. Makanya jangan terlalu cinta sama suami, Bu. Kalau terlalu cinta bisa menuhankan suami. Sama di kantor juga, jangan cari muka atasan. Pertama muka atasan cuma satu dan jarang ngadep ke kita, ya udah lakukan aja yang terbaik. Sing jujur, sing bagus kerjanya, sing profesional lillahi ta'ala, dilihat itu oleh Allah. Gak usah pusingkan penghargaan, gak usah pusingkan penilaian makhluk. Pol aja sibuk ingin dinilai Allah. Tapi saya nggak naik-naik gaji, nggak apa-apa gaji nggak naik-naik. Yang penting penghasilan besar. Nggak penting, salah. Yang penting penghasilan berkah, bukan jumlah. Ada dulu yang jemput bapak-bapak, tolong doakan saya, doa apa Pak? Rezeki, memang kenapa Pak? Saya supir honorer 10 tahun gak diangkat-angkat, hanya sekitar 500-600 ribu honornya. Cukup buat apa? Bayangkan sambil nyetir, badannya gede Pak. Allah, 500 ribu segede ini. Udah berkeluarga, sudah berat dengan gaji segini. Sudah punya anak Pak, ada anak, biaya berat sekali. Air rumah ngontrak, ini yang berat. Kontrakan naik terus, pusing saya. Jadi Bapak tinggal di mana sekarang? Di kontrakan. Masih Pak? Masih. Pada makan, oh alhamdulillah makan, tapi ya begitu aja lah, makan ala kadarnya. Tapi masih makan, masih. Anak-anak sekolah ini yang pusing, biaya terus. Jadi anak-anak gimana, masih sekolah? Masih. Ternyata masih semuanya masih tidur berteduh, masih makan, masih sekolah. Kurang apa? Memang gaji 500, tapi si bapak nggak ngitung. Sekali ada yang nyuruh, tolong antarkan itu ke sana, kelencang 100 ya, bonus. Itu ke sana ambilkan ini 50, hitung 3 juta sendiri itu bonusnya. Nggak disebut-sebut yang itu ada. Dan kalau 500 ribu udah meninggal semuanya. Ada dulu santri yang mau nikah, doakan di sini nih saya ingat. Kenapa Dek? Saya mau nikah tapi stres gini. Kenapa? Saya takut kalau udah nikah nggak ada rezekinya. Ada berapa umur? 25 tahun hidup di dunia, rezekinya oh alhamdulillah ada. Kalau saya pribadi ada cukup Pak. Itu awatnya umur berapa? 25 juga. Gimana ada rezekinya? Oh ada dia juga. Terus kenapa udah nikah jadi pada nggak ada ya? Ketawa ya, padahal saudara juga gitu kan. Ya nggak masuk di akal, atau dua-duanya ada nikah jadi pada hilang, kan mustahil kan. Makanya ilmu yakin itu harus mantap ke Allah. Ya Allah yang maha kuasa ngatur rezeki. Jadi nggak usah ngatur Allah rezeki harus dari sini, harus nggak usah ngatur lah. Dari dulu juga kita nggak ngerti rezeki kita di mana, benar? Hei ini serius. Di perut ibu aja kita nggak pernah ngerti rezeki kita dari mana. Cukup jadi janin 9 bulan, benar? Keluar ke dunia jadi bayi, nggak ngerti rezeki kita di mana. Ibunya ngeluarin air susu, beres. Ada ibu yang nggak ngeluarin air susu, sapi ngeluarin. Kita nggak tahu sapinya di mana. Ketemu ya, mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Udah mikir, mana ada sapi ngedeketin bayi, hadirin. Sing cerdas atuh ya. Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu air susunya deh. Ya sudah, tidak apa-apalah.
nggak ngerti kita rezeki di mana, benar-benar nggak ngerti ya. Dah bukan urusan kita rezeki mah, urusan Allah. Tugas kita mah menjemput rezeki dengan niat dan cara yang benar, itu aja. Kadang dibuka, kadang ditahan, kadang diambil, suka-suka yang maha kuasa sajalah. Sama aja kok. Bagi kita mah semuanya jadi amal soleh. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Semuanya baik. Ketika dibuka kita bersyukur, baik. Ketika dipersulit kita sabar, baik. Semuanya baik kalau benar menyikapinya. Tenang. Simak lagi hadisnya, silakan. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari seorang mukmin yang lemah. Tetapi pada keduanya terdapat kebaikan. Hendaklah berkeinginan terhadap apa yang memberi manfaat kepadamu, dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan jangan kamu merasa lemah. Jika sesuatu keburukan menimpamu, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya aku melakukan begini atau begitu, maka hal yang demikian tidak akan terjadi. Tetapi katakanlah, ini sudah takdir, sudah ketentuan Allah. Apa yang Dia kehendaki pasti terjadi, karena sesungguhnya perkataan jikalau atau seandainya itu membuka peluang bagi pekerjaan setan. Hadis riwayat Imam Muslim. Semangat terus ya. Pokoknya kita mah nggak usah pusingkan apa yang sudah dijanjikan Allah, karena janji Allah itu pasti benar, pasti terjadi, tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, fokus sajalah sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada sekali-kali ku ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi ke Allah, ibadah. Udah pol aja ya. Tenang. Tenang. Apa? Ibadah ya, tenang. Mau ujungnya aja ini. Pokoknya jadi ibadah. Bisnis ibadah, kerja ibadah, ngurus keluarga, kuliah ibadah. Tenang, tenang hadirin. Wah, gimana nih dolar naik? Nggak ngerti apa-apa ya. Dolar nggak pernah lihat, nggak punya, nggak usah pusing. Bukan dolar Tuhan kita ya, dan kita bukan BI, bukan yang ngerti amat. Udah jalanin aja. BBM naik, dari dulu juga naik, hari rup kene hadirin ya. Berapa kali BBM naik dan kita tetap jumeneng, benar? Tenang hadirin. Yang penting tahu apa? Yang penting tahu apa? Setiap saat berzikir kepada Allah. Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Itu yang terpenting. Karena kalau kita zikir terus alladzina yadzkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang berdiri, duduk, berbaring, segala keadaan terus zikir, Allah pasti akan memperlakukan ahli zikir itu secara spesial. Kalau orang zikir terus, hatinya dibuat tenang oleh Allah. Hati kita tuh dikuasai Allah. Gak ada yang bisa menenangkan hati selain Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu, hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Allah nanti bikin ide baru, gagasan-gagasan yang kamu hebat pikirannya cemerlang. Ya nggak aneh lah kalau Allah mau bikin ide, pasti ada di pikiran kita, diilhamkan. Allahumma ftah lana hikmatak. Kita dibuat cerdas, aneh tapi nyata suka ada solusi. Nggak usah aneh, solusi itu milik Allah. Diilhamkan saja pada pikiran kita ya. Nggak usah aneh, bekal ketemu ini, ketemu itu, baca buku ini, lihat YouTube ini, sepertinya nggak sengaja di sebelah
ada yang ngasih tahu dalil ini, jadi benar. Kita salah bacaan, di belakang ada yang ngedengerin. Nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Semuanya dirancang dan diatur Allah, hadiah bagi ahli zikir. Makanya sudahlah, jangan banyak ngobrol, mending banyak zikir. Ngobrol-ngobrol nggak jelas hanya nambah dosa. Ngobrol tuh jadi sok tahu, sok pinter, sok berpengalaman, sok serba bisa, sok berjasa. Hilang nanti pahalanya. Capek-capek beramal, ria, dilebih-lebihkan, bohong, nyakitin orang, gibah, fitnah. Banyak masalah kalau ngobrol tuh. Orang yang banyak ngobrol sana sini pasti kurang zikir, nggak akan tenang hidupnya. Udah, ikhwan akhwat yang mau nikah juga tong ngobrol wae lah, tong chatting udah. Subhanallah kirim ke sana, balas alhamdulillah, kirim astagfirullah, innalillah. Beres ya. Astagfirullahaladzim. Teori mah gampang. Juga kalau nelpon lebih baik itu. Allah Maha baik ya dek, benar kan? Hati-hati dihisab, benar. Mau ngomong apa lagi? Setiap omongan dicatat, betul. Berhenti atau ngomong iya, aman. Jadi tukang dagang juga jangan rewel. Nggak usah segala dipuji, proporsional aja. Udah takdir laku mah Allah yang melakukan ya. Ajak gue nggak jadi dibeli apa-apa, belum rezekinya. Anteng hadirin. Halo, enak hidup ini. Apakah hidup seenak itu? Apa nggak ada masalah? Pasti banyak masalah. Tiap hari bakal banyak masalah. Gak apa-apa. Itu cara Allah mendidik. Ini saya gara-gara itu kemarin diserbu kecebongers itu. Itu saya juga niru orang lain ada. Padahal coba saudara dengerin ini apa tweet AA ya. Segitu bager nih tweetnya. Waduh, tapi serbuannya Masya Allah. Ini awalnya, sungguh buruk perangai orang yang tak menghormati orang yang lebih tua, apalagi ulama yang dituakan oleh majelis ulama di negeri ini. Saya nggak ngomong apa-apa, hanya nyebut sungguh buruk perangai orang yang tak menghormati orang. Diserbu. Kirim lagi, demi Allah tak rela Kiai Haji Ma'ruf Amin, guru, orang tua, ulama kami, pimpinan MUI yang amat kami cintai, hormati, direndahkan dan diancam siapapun. Saya kan nggak ngomong siapa. Yang itu kers itu ya, yang ahwakers itu, wah, segala macam dia sebutin sok ya. Orang yang tak sanggup mengendalikan lisannya tidak akan pernah bisa membawa kedamaian, melainkan hanya bisa menimbulkan perpecahan. Sekolah. Ada saya ngomong apa yang salah? Ya nggak, coba. Orang yang tidak sanggup mengendalikan lisannya tak akan pernah membawa kedamaian, melainkan hanya akan menimbulkan perpecahan. Ini kan nggak nyebut orang karena merasa sekali itunya begitu, terus ngebul. Atau saya makin senang hadirnya. Bila mengendalikan lidah sendiri sudah tidak mampu, sepertinya mustahil bisa memimpin yang lain dengan baik dan ngebul. Rasanya tak rela melihat aparat harus pontang-panting siang malam hanya untuk memadamkan api yang disulut oleh oknum bermasalah ini. Enggak nyebut siapa-siapa. Terus, aduh, nih saya mah gembira, tulis lagi.
Mari semua pihak harus bisa menahan diri. Segini solehnya, dan mari semua pihak harus bisa menahan diri, tetap jernih walau hati geram. Jangan sampai negeri kita pecah dan rusak hanya karena ulah seseorang. Waduh, ngebul ini hadirin. Kekuatan terbesar dan mendasar dari seorang pemimpin adalah akhlaknya. Bila buruk akhlaknya, dipastikan akan buruk pula kepemimpinannya. Padahal saya nggak nyebut orang, benar? Tapi begitu menjiwai keburukan pujaannya jadi begini. Nggak ada yang nyerang juga, ngebela. Begitulah. Ya seperti yang disebut monyet tersinggung. Padahal kita bukan monyet ya. Kenapa dia tersinggung? Karena ya sekarang orang kurus disebut hai gendut, udah nggak akan tersinggung. Yang biasanya tersinggung disebut gendut adalah yang gendut. Jadi disebut hai monyet, kenapa tersinggung kalau nggak merasa mirip ya? Dah begitu aja. Follow ya. Alah, nggak penting follow-followan, yang penting ngepencet we ya. Hadirin, oh alhamdulillah. Baik, terima kasih. Maaf nih kita agak banyak ketawa. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah. Indra Adriana, mana Indra? Punten, boleh bersalaman. Terima kasih Indra. Apa kabar Mas Indra? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah habis alhamdulillah. Dan yang kedua, Sanggap Martua. Mana Sanggap? Oh sekaligus deketan sini ya. Maaf ya, mohon maaf gini. Alhamdulillah. Indra, boleh ananya sesuatu, rileks saja. Kalau mau jawab silakan, nggak juga nggak apa-apa. Apa yang membuat Indra semangat mau jadi bersyahadat malam ini? Adakah hal yang khusus? Lebih ke sebuah proses bisa sampai di sini. Oh, sebuah proses. Berapa lama prosesnya? Sepanjang sejak saya istilahnya mulai mengenal Islam. Iya. Apa yang menarik dari Islam yang dirasakan? Banyak hal, terutama dalam beberapa waktu terakhir ini ada sesuatu hal yang emang sangat memanggil saya untuk bisa cepat-cepat bersyahadat. Apa misalnya kalau boleh tahu? Tapi nggak diomongin juga nggak apa-apa. Iya Pak. Nah, ya nggak apa-apa. Pokoknya ada sesuatu yang mendesak di hati gitu. Benar. Iya. Apapun pasti datang dari Allah, setiap kebaikan itu. Ya. Baik, terima kasih Indra. Terima kasih. Ya, satu lagi siapa? Sanggap Martua. Ini dari mana nih? Aras Napal tuh? Sumatera kah? Dari Sumatera Utara Pak. Oh iya. Kabupaten Langkat. Gimana Sanggap? Adakah yang akan diceritakan? Kenapa kok mau malam ini berikrar syahadat? Ada pengalaman khusus kah? Ada panjang Pak. Panjang? Iya Pak. Yang pendeknya aja ada nggak? Saya nggak boleh memperpanjang omongan ya, karena kita tidak tahu ajal kapan. Mudah-mudahan baik. Kalau gitu ikuti ya. Yang lain juga bisa menafakuri, jadi saksi dan bersyahadat. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan saudara kami ini menjadi muslim yang soleh, menjadi suami yang soleh, menjadi ayah yang soleh, anak yang soleh, mujahid yang soleh, yang istiqomah. Ya Allah, begitu pula kami yang menyaksikannya, ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Silakan disalami hadirin. Alhamdulillah. Terima kasih ya Dek. Masya Allah. Maaf ya, selamat tindak dan sangga ya. Alhamdulillah sahabat sekalian, kalau ingin lihat orang yang tidak punya dosa dan tidak punya amal adalah yang baru syahadat, nol. Masya Allah. Isi dengan yang baik-baik ya, supaya bisa bahagia, karena kebahagiaan itu hanya ada dalam kebaikan. Terima kasih sahabatku yang baik. Berpamitan, besok berangkat umroh. Mudah-mudahan ada takdir kita ketemu lagi ya. Tapi kalau memang Allah menghendaki lain, mungkin di jalan atau di sana pulang ke Pencipta, berarti ini pertemuan terakhir kita. Minta maaf ya. Masih banyak sikap, tutur kata yang belum sepantasnya. Mudah-mudahan semua memaafkan. Darut Tauhid ini milik Allah. Walaupun nanti tidak ada yang satu ini, insya Allah Allah memberikan yang lebih baik. Tetaplah istiqomah untuk memakmurkan majelis ilmu, insya Allah. Memaafkan. Terima kasih ya. Kita berwakaf sambil kita berzikir. Silakan baca sama-sama baca Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, marilah kita memohon ampun dengan beristighfar. Rasulullah SAW 100 kali memohon ampunan, padahal beliau tidak punya dosa sama sekali. Kita umur kian sedikit, tapi dosa kian melimpah. Jikalau malam ini malaikat maut menjemput kita, siapkah kita mati dengan lumuran dosa sebanyak ini? Siapkah kita menghadapi kubur dengan lumuran dosa sebanyak ini? Orang lain tidak tahu kebusukan kita, tapi Allah tahu semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala janji majelis ilmu adalah salah satu tempat Allah mengampuni habis seluruh dosa hambanya. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, terimalah tobat kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Istighfar hadirin. Astaghfirullahaladzim. Sambil jujur buka lembaran-lembaran kelam, lembaran-lembaran hitam. Mintalah ampun hadirin. Allah tahu pikiran kita, hati kita. Astaghfirullahaladzim. Istighfar. Istighfar yang masa lalunya kelam, hitam. Istighfar yang selama ini punya Tuhan yang lain selain Allah, yang menuhankan duniawi, menuhankan syahwat. Istighfar yang hidupnya munafik, yang hanya sibuk membagus-bagus topeng padahal isinya busuk, yang ingin kelihatan bagus dalam pandangan orang padahal hina dalam pandangan Allah. Istighfar yang hidupnya banyak kebohongan, yang janjinya tidak ditepati,
yang amanah-amanahnya dikhianati. Istighfar hadirin, yang sering menyakiti orang tuanya. Air susu dibalas air tuba. Istighfar yang jarang tersenyum tulus kepada orang tua, yang sering merobek-robek hatinya atau menyia-nyiakan ibu bapaknya. Istighfar. Siapa tahu penderitaan kita diundang oleh durhaka. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang pernah mendekati zina, yang matanya berzina, yang pikirannya kotor, yang tubuhnya kotor, yang pernah menyentuh yang tidak halal, memakan yang haram. Allah tahu dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Istighfar yang berulang-ulang berbuat maksiat padahal tahu itu dosa. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatin nar. Ya Allah, ampuni orang tua kami, beri hidayah, muliakan sisa umurnya ya Allah, berikan kesempatan kami membalas kebaikan. Ya Allah, karuniakan husnul khotimah, lapangkan kubur keduanya, ringankan hisab, jadikan ahli sorga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang menjadi jalan kami mengenalmu, yang menjadi jalan kami menapaki jalanmu. Berkahi keluarganya, keturunannya, semua ilmunya. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, ampuni hamba-hambamu yang berbuat buruk kepada kami, ampuni hamba-hambamu yang pernah kami perlakukan buruk ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Engkau maha dekat, Engkau maha kuasa, Ya Qahar, Ya Mujib, Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Ijabah doa kami semua ya Allah, dimanapun Kau pasti maha tahu. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Hadirin, bagi yang masih ingin doa pasti didengar oleh Allah, pasti ada.
Ya Allah, selamatkan negeri kami ini. Karuniakan para pemimpin yang soleh, yang beriman teguh, yang akhlaknya mulia, yang hatinya bersih. Jangan biarkan ya Allah kami dipimpin oleh orang-orang yang mengkhianati-Mu, yang menjauhkan kami dari-Mu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini selalu bersama-Mu. Karuniakan kepada kami kening yang selalu nikmat bersujud pada-Mu, mata yang akrab dengan ayat-ayat-Mu, telinga yang selalu rindu mendengar ilmu-Mu. Ya Allah, basahi lisan kami dengan selalu menyebut nama-Mu. Ya Rabb, belenggu hati ini agar tidak pernah melupakan-Mu. Jangan ada cinta yang mencuri hati ini dari-Mu ya Allah. Jangan biarkan ada kerinduan membara selain rindu ingin bertemu denganmu. Ya Allah, golongkan hati kami hati yang selalu ingat padamu, yang selalu bahagia merasakan kehadiranmu, yang tidak pernah berharap selain hanya berharap darimu. Jadikan hari-hari yang tersisa ini seluruhnya hanya untukmu ya Allah. Hanya di jalanmu, hanya karenamu, hanya bersamamu. Andai suatu saat hidup kami berakhir ya Rabb, cabutlah nyawa kami penuh dengan cintamu, keridhoanmu, husnul khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Undang ke Baitullah kami sebelum ajal tiba ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Taqabbal minna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin. Maaf ini semakin larut doakhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Cepatlah pulang hadirin supaya bisa lebih awal sampai di rumah. Bagi yang akan itikaf tinggallah di sini ya. Terima kasih banyak ya.